Allah Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran wa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma qulitu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah melimpahnya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir pada malam istiqomah kita, pada malam yang penuh kebahagiaan dan kemuliaan ini. Barusan sama-sama kita mendengarkan firman Allah surat An-Nahl ayat 106 sampai 110. Ada sebagian manusia sesuai dengan apa yang Allah firmankan di An-Nahl 106 tadi, yaitu tenangnya dia, tenang di saat maksiat dilakukan dan tenang di saat maksiat nampak dalam pandangan mereka. Ya. Jadi di sini sampaikan di 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadara fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang-orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran
sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya, dia tidak berdosa. Akan tapi siapa yang berlapang dada untuk menerima kekufuran, saya kemurkaan Allah menimpanya, dan bagi mereka ada azab yang besar. Ya. Barang siapa menerima, melihat maksiat di hadapan mata, terus dia menerima, padahal seminimal iman, sekecil-kecilnya iman, selama-lamanya iman itu menolak di dalam dada kita, tidak menerima. Tapi sebagian dari kita akui bahwa kita sering menerima itu. Ya, Allah sampaikan di Al-Qalam 44, A'udzu minasyaitonir rajim, fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Biarkan aku bersama orang-orang yang mendustakan perkataan ini, artinya Al-Quran. Ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kelak akan kami binasakan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Orang yang terbiasa membiarkan maksiat kepada Allah, atau dia pelaku maksiat tanpa dia sadari atau sadar melakukannya. Yang paling bahaya itu bagaimana dia sadar melakukan maksiat tersebut, menganggap biasa hal tersebut. Wahai anakku yang dimuliakan Allah, kenapa harus kita sampaikan hal seperti ini? Karena ini kelemahan kita. Orang beriman ini kelemahannya santai jika ada maksiat, atau maksiat dengan hal yang kecil itu biasa-biasa saja menurut dia. Ini berbahaya, ini akan mengikis amal soleh kita. Ya, ayat 107 disampaikan, dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu sebabnya mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Ya. Kenapa muncul itu selalu? Kenapa mudah sekali kita bermaksiat kepada Allah? Kenapa gampang lupa kita mohon ampun, beristighfar kepada Allah? Karena apa? Karena lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang kafir. Kenapa? Karena sudah ingkar kepada Allah. Apalagi ya, keingkaran yang nyata dan jelas, gimana? Petunjuk sudah selalu datang, tapi tidak dia terima. Hidayah selalu ada, tapi ditolak. Yang terjadi, Allah biarkan dia ya terlena. Ya, Anak 108 sampaikan, ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah kunci hati, pendengaran dan penglihatannya. Ya. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dikunci mati, kenapa? Terlalu banyak kotoran, terlalu banyak penyakit yang menempel di dada. Ya, terlalu tinggi prasangkaannya kepada penciptaan yang Allah lakukan, ya, terhadap hamba-hamba Allah, terhadap alam sekitar, ya, sehingga menumpuk penyakit itu berkarat di dalam hati dan menjadi kesulitan mereka untuk menerima hidayah. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Tidak diragukan lagi bahwa mereka orang yang rugi di akhirat. Rugi, tidak mempunyai tempat makom kedudukan di akhirat, tidak bersama orang-orang beriman, tidak bersama Nabi SAW. Ingat wahai anakku yang dimuliakan Allah, sebaik-baik amal kita, sudah saya pernah sampaikan, sehebat-hebat kita beribadah, tanpa syafaat Nabi SAW, maka itu semua sia-sia belaka. Untuk mendapatkan syafaat, ikuti ajaran Nabi SAW, jalani ajaran Rasulullah SAW. Jangan merasa lebih tinggi dari orang lain. Jangan merasa lebih jadi raja atau ketua atau komandan. Jangan merasa begitu. Ya, jadilah orang bisa menjadi contoh. Utamakan menjadi contoh, itu yang lebih mulia. Ya, sehingga apa? Allah turunkan rahmat terus ke orang-orang ini, orang yang beriman kepada Allah ini. Ya. Di An-Nahl 110. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, lalu mereka berjihad dan bersabar. Sungguhnya Tuhanmu
Setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hijrah kembalinya orang-orang beriman kepada Allah, dia sebelumnya ahli maksiat, perbuatan mungkar, perbuatan keji, lakukan kezaliman pada dirinya, kepada orang lain, bahkan kepada Allah. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah mengatakan, kembalilah hambaku kepadaku. Sini hambaku, aku berikan ampunan kepadamu. Ini janji Allah kepada hamba, orang-orang beriman kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan bertaubat. Maka Al-Fakir selalu ingatkan di setiap pengajian majelis kita bahwa kita wajib bertaubat, ya, di sela-sela amal soleh kita. Ya, ini penting, harus selalu diingatkan supaya ingat, supaya kita tetap istiqomah istighfar 5 waktu 101 kali, ya, dan sholawat 100 kali. Untuk apa? Membersihkan hati kita, memberikan rencana-rencana yang baik. Rencana-rencana yang baik. Jika hati kita bersih, akan muncul rencana-rencana yang baik, harapan-harapan yang baik. Kalau hati bersih, kalau hati kotor, sulit menerima rencana yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di Al-Baqarah ayat 7 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim isyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Pada penglihatan mereka ada penutup dan bagi mereka azab yang berat. Penutup ini apa maksud Allah? Wa ala absarihim Ghishawatu wa lahum adabun azim wa ada absarihim. Pandangan hatinya, basyirahnya Allah tutup. Kenapa Allah tutup? Terlalu penuh kotorannya sehingga buta. Ya, mata hatinya buta. Tidak bisa merasakan kebenaran sama sekali. Bahkan mengira kesesatan atau keburukan itu kebenaran. Itu sudah buta-butanya daripada hati manusia. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya, ayat 8-nya, di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan Allah seperti itu? Karena apa? Aku beriman kepada Allah katanya, tapi tidak melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi maksiat gampang. Tapi tenang jika lihat maksiat di hadapan mata, tidak ada cemburunya kepada itu, tidak ada sama sekali. Terus mengatakan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa yaumil akhir, wa ma hum bimumin." Mengatakan kita beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu menjaga dirinya daripada maksiat kepada Allah, menjaga dirinya daripada mungkarat, menjaga diri daripada berbuat kezaliman, menjaga diri daripada melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mereka menipu Allah dan orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Ya, menipu. Ya, aku berjanji kepada Allah. Ya, amantu billah wal malaika. Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat. Ya, tapi pandangan malaikat kanan kiri, Raqibun Atid tidak tahu, tidak mau tahu, tetap melakukan maksiat kepada Allah, berperilaku di luar perilaku orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Ya, jadi mereka ada penyakit lalu Allah tambahkan penyakitnya. Ya, walahum azabun adzim, dan mereka mendapat azab yang pedih bima kanu yakdzibun. Nah ini ya. Karena mereka selalu berdusta. Apakah tidak khawatir kita, wahai anakku dimuliakan Allah, di saat kita mengaku beriman kepada Allah, ya apa tadabbur Al-Quran seperti ini, ya, ngalap berkah, mencari barokah, mencari ilmu yang barokah bermanfaat. Bisa kita keluar, kita bermaksiat kembali.
Kita lalai dengan apa yang kita baca. Apa enggak termasuk seperti di firman ini? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Coba itu. Berpenyakit, Allah tambahkan penyakit lagi. Itu akan membahayakan kehidupan kita sebagai manusia yang lemah, yang punya harapan hanya kepada Allah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami hanya orang yang melakukan perbaikan. Orang kalau sudah penuh penyakit, penuh kotoran di dalam hatinya, maka dia merasa apa yang dilakukan itu benar, apa yang dilakukan itu sesuai dengan perintah Allah, ya, menghalangi orang-orang beriman untuk menuju jalannya Allah, ya, bangga dengan sesuatu yang bukan haknya, nggak boleh, ya, bangga dengan sesuatu yang bukan haknya, bahkan yang dengan haknya pun tidak boleh terlalu bangga, karena akan menimbulkan was-was syaitan, akan menumbuhkan kesombongan yang besar. Ya. Mereka menjawab sungguhnya kami orang yang melakukan perbaikan. Nah, itu. Padahal maksiat selalu kepada Allah. Ala innahum humul mufsiduna walakinna yash'urun. Ingatlah sungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadari. Ya. Siapa yang membuat kerusakan? Ya tadi itu orang yang penuh dengan penyakit. Loh, ghirahnya kepada Allah itu tidak ada. Takutnya kepada Allah itu tidak ada. Karena gampangnya bermaksiat kepada Allah. Khawatirnya akan azab Allah sama sekali tidak ada. Itu yang dikatakan kedustaan kepada ayat Allah. Orang yang tidak khawatir, tidak takut kepada Allah itu mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di Al-Baqarah ayat 171 sampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsal ladzina kafaru kamatsal ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Perumpamaan penyeru orang-orang yang kufur dan seperti pengembala yang meneriaki gembalanya yang tidak mendengar, memahami selain panggilan dan teriakan saja. Susah, sulit karena menumpuk penyakit, menumpuk kotoran, tidak mendengarkan perintah Allah, selalu lalai, selalu maksiat kepada Allah. Dipanggil pun susah, diajak pun sulit. Bahkan apa? Sudah titip ya, titip doa ya. Ingat, hati-hati kamu kalau kayak gitu. Kau titip doa, tapi kamu lakukan perintah Allah, mintalah kepada Allah. Di samping kamu mencari wasilah, orang yang dekat dengan Allah untuk mendoakan kamu. Tapi kamu sendiri rukuk dan sujud. Kata Rasulullah pada sahabatnya, apa yang kau minta? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku minta supaya masuk surga. Oh itu aja. Iya. Maka doakan aku ya Rasulullah. Iya, aku doakan engkau kata Rasulullah, tapi bantulah aku dengan rukuk dan sujud. Nah ini, bantulah aku dengan rukuk dan sujud. Rasulullah saja yang doanya tembus ke langit. Ya Allah, langsung diterima, tidak pernah ditolak oleh Allah, memerintahkan kita untuk rukuk dan sujud. Terus kita menjaminkan orang lain, bagaimana? Apakah mungkin itu terjadi? Tidak seperti itu, wahai anakku yang dimuliakan Allah. Kemudian surat An-An'am ayat 46 sampai ayat 49, sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarukum wa khatama 'ala qulubikum man ilahu ghairullah ya'tikum bih. Katakan Nabi Muhammad SAW, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Ya, kalau udah tutup Allah kunci, siapa yang bisa? Inilah karena pelaku maksiat yang bertubi-tubi lupa dengan Allah sehingga Allah kunci, kembali akan sulit. Ya, undur kaifa nusarriful ayati thummahum yasdifun. Ya, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ulang-ulang pada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tapi mereka tetap berpaling. Berulang-ulang tanda kekuasaan kami. Menyampaikan berulang-ulang, wahai anakku, tanda kekuasaan Allah. Itu perlu diulang terus supaya apa? Menjadi tanda goresan di hati kita.
sehingga kita mudah melaksanakannya, mudah mengikutinya. Qul ara'aitakum in atakum adabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Katakan Nabi Muhammad SAW, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang yang zalim? Enggak ada. Allah tidak melebihi kapasitas kayak gitu melakukan sesuatu kezaliman. Kita yang berbuat kezaliman bahkan dengan diri kita sendiri kita tidak sayang. Bermaksiat itu adalah merusak diri kita sendiri secara zahir, merusak secara zahir. Bermaksiat itu merusak secara zahir. Kalau setan datang kepada kita, menempel di badan kita, itu merusak kita. Ya. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidakkah kami utus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wa man amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa beriman dan melakukan perbaikan, ya. Berarti apa? Beriman dengan kontinu melaksanakan perbaikan terus menerus, meningkatkan, itu namanya meningkatkan kualitas iman setiap hari. Wahai anakku dimuliakan Allah, maka jaminan Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, ya, bagi mereka, tidak pula bersedih hati. Kemudian ayat 49, wallazina kadzdzabu biayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun. Orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka azab akan menimpa mereka karena mereka selalu berbuat fasik atau berbuat dosa tanpa merasa berdosa. Kefasikan itu perilaku dosa tanpa merasa berdosa. Kenapa? Fi qulubihim maradun, tadi ayadahumullahu maradun, penuh, ditambah dikunci, seakan dilempar ke samudra raya, tidak ada satu pun yang menemuinya kecuali ketakwaan. Ada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya, yang mempunyai wasilah, ya, mempunyai syafaat yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, ya, untuk memberikan pemahaman kepada umatnya Rasulullah, itu yang bisa membantunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian Kahfi ayat 57 sampai 58, di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu ida abada. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Ya, kita ingat apa yang kita lakukan hari ini? Udah evaluasi belum hari ini apa yang kita lakukan? Ada nggak manfaat minimal bagi diri kita sendiri? Belum ke orang lain, kita sendiri, keluarga kita, orang lain. Udah gak dievaluasi itu dulu, ya. Sesungguhnya kami telah meletakkan penutup pada hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan meletakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Nabi Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhukum bima kasabu la'ajjala lahumul azab bal lahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Pemilik rahmat. Seandainya Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Dan tapi bagi mereka ada waktu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung selainnya. Ballahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Ya, enggak ada pelindung
Allah tangguhkan tuh memberikan beberapa hal sebenarnya. Ya, jika dia mau menerima hidayah, ya cepat pasti Allah akan ampuni. Tapi kalau tidak, Allah biarkan dia lalai sampai nanti dikembalikan kepada Allah dan kembali dibangkitkan di hadapan Allah untuk dipertimbangkan amal perbuatan mereka. Di Luqman ayat 7 sampaikan ya yang merupakan pamungkas pada pembahasan hari kali ini. A'udzubillahi wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira ka'allam yasma'ha. Apabila dibacakan kepadanya ayat kami, dia berpaling dan menyombongkan diri seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ya. Kemudian ka'anna fi udunaini naihi waqra fabashshirhu bi'adzabin adim. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Fabashshirhu bi'adzabin adim. Kabar gembira, orang yang tidak peduli, biar aja saya jalan saja, saya masih muda, masa harus ngaji terus, masa harus tadabbur Al-Quran terus, masa harus beribadah terus, ruku sujud terus, ya sekali-kali saya jalan-jalan mumpung tahun baru. Ya, jangan berikan ruang kepada syaitan untuk masuk ke dalam diri kita. Jangan berikan ruang kepada mereka, sedikit pun jangan. Warok, waspada, berhati-hatilah kepada mereka, karena perintah Allah Al-Dhul Mubin, musuh yang nyata, bukan teman. Jadi pahami itu ya anak yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah, selalu dalam kebaikan demi kebaikan setiap harinya. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Berikan kebaikan kepada kami ya Allah, kebaikan orang-orang terdahulu. Berikanlah kepada kami rahmat dan keberkahan ya Allah, rahmat dan keberkahan orang-orang terdahulu yang beriman, yang rukuk dan sujud, yang qanaah, yang selalu menambahkan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami sesuatu yang baik ya Allah, rizki yang barokah, ilmu yang bermanfaat, fisik yang sehat. Ya Allah Tuhan kami, jauhkan kami ya Allah daripada kesombongan ya Allah. Dekatkanlah kami dengan tawadhu, rendah diri, rendah hati. Dekatkanlah kami dengan bersyukur kepadamu ya Allah, taat akan perintahmu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami semua daripada gangguan iblis laknatullah. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk melawannya ya Allah. Dia lemah, kami lemah, Engkau yang maha kuat, maka berikanlah kepada kami kekuatan untuk melawan kebatilan, angkara murka, kemunafikan, kefasikan, keingkaran kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hanya kepadamu kami kembali dan bermohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.